Sugeng Dalu, Rahayu, Rahayu dari Timur Bengawan. Cucunya yang Til Kumandel Gendrawati. Lagi rame-ramenya tentang on fire. Nah, banyak teman yang bertanya masalah fire yang terjadi di Los Angeles, California. Nah, apakah itu sebuah awal dari permulaan goro-goro? Sebenarnya jika ini satu pengalaman ya, pertanyaan temannya yang ini jadi satu pengalaman untuk Til Kumandel Gendrawati dan Silbringsir. Sang Pinilih, Sang Kinasih, ya, putra Bathara Indra yang akan dijanjikan itu sebenarnya tidak hanya diketahui oleh Eyang dan teman-temannya yang lain, tetapi sudah mendunia sebenarnya. Tapi sayangnya beliau ini ya, meluruk tanpa bolo. Padahal banyak yang ingin menjadi bolonya atau temannya. Ya, banyak. Keyakinan Eyang, kenapa banyak sekali yang pengen ngeluruk bersama-sama sang kesatrio, tetapi namanya aja satrio ya. Jadi mengutip dari seorang filosof yang pernah berkata bahwa di bumi ini ataupun di setiap negara itu 85% itu manusianya hanya menjadi follower atau pengikut. Nah, yang 10% ini ya, 85% follower, yang 10% itu dicetak untuk menjadi leader atau pemimpin. Sisanya berarti 5%. Itu hanya orang yang mengobservasi saja. Ya, seperti yang mengobservasi, melihat, mendengarkan, menganalisa, observe. Ya. Jadi di manakah golongan Sang Kinasih itu? Ya, menjadi 10% dari penduduk negara yang beliau tinggali itu. Tapi kalau di global sama aja, seluruh dunia juga begitu. Nah, ketika 10% ini adalah seorang pemimpin dan berjiwa pemimpin, maka pemimpin itu sebenarnya tidak membutuhkan yang 85 ini. Jadi kenapa ngeluruk tanpa bolo, dan sedangkan banyak yang ingin menjadi followernya, 85% follower, ingin sekali ya menjadi pengikutnya, ya, bolonya dia. Kalau yang analisa, ya kalau yang kan 5% tadi, observe tadi, sebenarnya pengen sih ya sang kesatrio ini diikuti, ya, tetapi ya itu nanti banyak orang tidak percaya, banyak orang tidak suka karena mereka itu hanya follower. Sedangkan seorang leader, pemimpin, dia tidak mencetak ya seseorang itu untuk jadi followernya dia, tidak. Tapi ketika seorang pemimpin itu
dia mencetak jiwa-jiwa pemimpin. Ya, jadi leader itu mencetak leader. Nah, sang pinilai sang ksatria piningit ini seorang leader, jadi wejangan-wejangannya itu tidak membodohi, justru mencerdaskan dan jadilah pemimpin gitu. Ini gitu, bukannya membodohi. Nah, pembodohan ini yang golongkan termasuk yaitu tadi follower gitu. Jadi seorang follower, seorang pengikut yang sebenarnya dia itu 85% digolongkan menjadi pengikut, tapi memanipulasi muncul menjadi sosok leader. Ya, dan akhirnya dia punya follower. Nah, yang diwejangkan ini enggak kayak sang pinilih. Sang pinilih mencetak seorang leader. Yang diwejangkan ini ya hanya untuk para kaum leader, pemimpin-pemimpin itu tadi. Ya. Jadi susah lah kalau engkau bertanya kepada yang kenapa ngeluruk tanpa bolo. Ya. Jadi bolonya itu ya leader-leader nanti. Itu. Nah, kembali ke tadi kenapa yang jumping itu loncat ya. Karena sebenarnya nggak loncat, ada koneksinya. Makanya ketika engkau mendengarkan wejangan yang dari dulu untuk kamu cucunya Eyang itu berkaitan ya. Pembuktiannya ya nanti kan itu. Ketika sesuatu sudah terbukti ya sudah. Untuk apa diperpanjang ya sudah, berarti benar itu aja. Nah, karena yang mencoba yang ini kan 5% observe ya, orang yang sukanya mengobserv, tetapi yang coba membuat filosof yang bilang 85% itu follower, 10% itu leader, 5% itu observe, yang mencoba ini membuat seorang observe mencetak leader. Bisa nggak kira-kira? Kalau bisa berarti yang mematahkan kata-katanya dia kan gitu. Nah, jadi ada follower muncul 85% ini follower muncul menjadi leader, memanipulasi wejangan-wejangannya, isinya hanya ya itu tadi basa-basi ya, memanipulasi sehingga dia dianggap leader, dia butuh follower. Tapi seorang seperti yang observer ya tidak membutuhkan follower, tapi membuat jadi leader. Itulah makanya ya nggak butuh ini follower itu buat apa kan gitu ya. Karena yang yakin ketika yang bilang stop komen ya stop ya, terima kasih untuk stop komen, justru itu bagus menurut Eyang, karena Eyang nggak mencetak follower, yang mencetak leader untuk berpikir menggunakan kesadaran spiritualnya dan logikanya ya. Jujurnya yang jelas itu kata-kata yang. Nah, balik ke api yang ada hubungannya antara follower dan leader ya, ada hubungannya follower dan leader di siklus Kali Yuga. Mungkin banyak orang yang linuwe yang punya spiritual, oh ini berhenti di sini saja, itu sudah 2025 4 itu udah selesai. Tapi menurut yang ini panjang, Kali Yuga itu panjang, nggak berhenti di situ saja. Ingat kan ketika diketawakan tentang energi kembar angin dan air ya, itu masih berjalan. Nah, banyak orang berpikir bahwa itu nanti akan energi tanah dan api, tentang retakan, patahan dan sebagainya ya, tapi ya enggak,
ya energi kembar itu air sama angin. Itu kembar itu dulu masih lama itu. Nah, sekarang baru muncul api. Kenapa kok bisa muncul api? Nah, Kali Yuga yang sudah mulai awal ya, kalau yang menurut yang ini awal. Awal dari Kali Yuga ini ditandai dengan air sama angin. Datanglah ini energi api. Sehingga kurang tanah ya. Kurang tanah ya. Kalau yang kemarin bilang energi kembar itu air sama angin, ketika engkau melihat di angkasa awan itu, ketika angin bertemu air, itu akan menjadi api. Ya, ketika engkau di angkasa, engkau naik pesawat, kau lihat ada banyak gumpalan awan hitam, tercampurnya air dengan angin, lalu ada ledakan-ledakan, timbullah api. Ya, sampai di situ paham nggak? Nah, kira-kira kau pasti paham lah ya, karena belajar fisika kan. Yang itu tambah gemuk ya, jadi susah untuk bernafas tuh karena kegemukan, ini harus diturunkan. Oke. Oke. Jadi dibalik ini ya, di timur itu energi air sama angin itu masif. Di barat itu api sama angin. Masif. Masif itu rame lah ya. Intens. Apa ya masif? Masif, masif. Masif itu besar-besaran. Nah, itu masif. Nah, kenapa kok bisa terjadi itu? Ya karena siklus alam, ya, bukan karena azab azab di ini itu, enggak, no ya. Kamu lihat nanti, kalau azab nanti kamu lihat itu apakah tayang, apakah benar air angin akan mendominasi juga itu di uh, tempatnya Linggayoni ya, kotak sama kubus sama kan sudah terjadi ya. Nah, tapi nanti akan berganti itu, bertukar. Nah, ketika ini bertukar ini berbahaya kan, ini siklus bolak-balik. Jadi lubang-lubang yang ada di sana itu kan kering, itu kan musim kering, lubang-lubangnya itu kering, sehingga tekanan-tekanan dari dalam tanah itu mengeluarkan gas-gas itu, sehingga kena angin sama cuaca itu dingin dan sebagainya, angin dingin, angin gitu loh, yang bilang itu, sehingga membuat percikan itu. Nah, nanti bisa ketuker itu ya, ketika masif sudah masif, gede-gedenan sudah kebalik nanti ya. Itu dari kedangkalan spiritual ya, seperti itu. Nah, tanah juga nanti akan mengikuti, tapi masih lama ya, masih lama. Nah, yang khawatirkan adalah ketidakadilan dan kemanusiaan ini yang penting ini sebenarnya, karena ketika semua hal-hal buruk itu tidak diatasi dengan segera, dengan baik, maka akan menimbulkan lebih masif penderitaan, lebih banyak. Ngeri itu nanti kan. Itu yang pikirkan.
Ya, nanti akhirnya begini. Orang yang berkeyakinan itu akan protes kepada Sang Maha. Ternyata aku percuma ini mengikuti Sang Maha. Begitu juga para pemuja teknologi ya. Geoengineering, apa-apa itu geoengineering dan sebagainya. Mereka pemuja teknologi, pemuja sains, pemuja logika juga akan berpikir, waduh percuma aku ya ternyata. Dan pertarungan antara goib sama sains ini yang sering sekali ya didengungkan, dibazingkan. Maka nanti semuanya akan bilang percuma. Ternyata ada kekuatan lain di situ yang namanya semesta. Nah, ini hanya untuk menunjukkan eksistensi kekuatan semesta saja sebenarnya. Nah, sang Satrio sang Pinilih itu dengan sabuk intennya ya. Sabuk itu kan ikat pinggang, sabuk. Naga sasra, bukan sasra tapi satra. Ular. Ya, naga satra bahasa Sanskertanya kan itu. Ya. Banyak simbol-simbol yang sebenarnya itu sudah ngasih tahu kan, yang sudah bilang apakah simbol-simbol itu semuanya itu membicarakan masa lalu, belum tentu. Itu membicarakan masa depan. Makanya Panji Yasmoro Bangun, Satrio Panji. Kamu nanti lihat itu. Del Komandan Gendowati Sang SP itu nanti. Nggak lama. Kalau orang memprediksi dulu 2022, oke, oh nggak ada 23, nggak ada 24, nggak ada 25. Let's see. Ya, 26, let's see. Sekitaran sampai itulah, 27. Nah, berarti akan ada gerakan luar biasa itu nanti. Nah, makanya yang menyarankan nih, supaya biarlah nggak muncul gitu. Kalau menurut kedangkalan spiritualnya, karena resikonya muncul goro-goro, nah itu kan nggak bagus ya. Buat apa muncul kalau ada goro-goro? Mendingan nggak muncul tapi kedamaian. Nah, untuk mencari kedamaian itu harus mencetak leader-leader itu tadi dengan wejangan-wejangan itu. Ya, bukan kamu adalah follower, pengikut, mencoba menjadi leader gitu. Itulah yang diinginin. Jadi orang itu merasa aku yang terpilih kan gitu. Nah, akhirnya malah kacau, chaos gitu. Seorang follower yang menyamar menjadi leader. Nah, sebenarnya bukan leader, gitu, tapi menyamar menjadi leader. Makanya banyak hal-hal ketidaktahuan yang sebenarnya terjadi di wajangkan. Nah, untuk terjadinya kedamaian ini harus cepat ya mengatasi semua problematika dan masalah yang sudah terjadi. Tidak perlu diperpanjang hal-hal yang tidak perlu. Harus segera dituntaskan. Rahayu, rahayu.